Jenis manusia pertama ini menyadari bahwa di balik alam nyata, di balik tubuh itu masih ada kehidupan. Tentu orang ini tidak akan sembarangan dalam menjalani hidup, khususnya dalam mencari nafkah. Pasti dengan jalan yang benar di hadapan Tuhan. Katakan amin. Apa artinya seluruh dunia kita miliki, kata Yesus, tapi jiwamu binasa. Tapi karena tekanan ekonomi yang begitu dahsyat, Indonesia mengalami krisis yang melanda selama bertahun-tahun ini, orang akan mengharapkan segala cara. Walaupun mereka beribadah nggak mau tahu, yang penting saya untung. Karena kalau menjadi orang miskin itu paling susah. Keluarga pun nggak kenal kita, saudara-saudara kita nggak mau berteman sama kita. Katakan amin. Itu fakta nyata. Makanya orang takut miskin itu dengan cara menghalalkan segala cara. Ada yang jual narkoba, ada yang jual diri, yang menyangkal imannya demi uang. Ini dunia udah semakin hari semakin jahat. Banyak manusia tidak menyadari ketegangan antara kerajaan surga dengan kerajaan kegelapan iblis. Kerajaan surga itu mencari jiwa-jiwa yang mereka yang tekun berbuat baik, mempertahankan kebenaran sampai akhir hidup dia. Tapi kuasa kegelapan, jin, setan, neraka sana selalu mengiming-iming, ayo kamu gratis, boleh kamu berbuat ini, yang penting kamu untung, kamu bahagia, itu gratis dulu. Tahu, kerajaan setan, iblis, penghuni neraka itu manusia ditawarkan yang indah-indah tapi yang sementara, sifatnya gratis. Nggak apa-apa, orang lain nggak tahu, ayo berbuat, penting kamu nikmat. Makanya banyak bintang film dengan narkoba semua, bahkan bintang film kelas dunia yang menjadi idola saya akhirnya matinya kena narkoba juga. Bukan. Karena memang harta dunia itu tidak bisa memuaskan dahaga jiwa manusia. Manusia itu dikunci, di bahasa Jawa itu digembok. Hanya ruang kosong yang bisa mengisi manusia itu bukan harta dunia, tapi pribadi Tuhan. Makanya orang-orang yang penjabat-penjabat kaya yang korupsi triliunan itu ya, orang-orang yang hartanya banyak itu mustahil dia tertarik dengan perkara-perkara rohani. Orang kaya itu sukar masuk kerajaan surga karena di dunia apa aja sudah bisa dibeli. Secara psikologis ilmu jiwa, orang kaya itu sudah nggak tertarik. Apalagi pengkotbahnya miskin, naik motor udah nggak dihargai lagi. Kan pendeta yang diberkati yang punya mobil, yang kaya, dan orang miskin juga nggak bakalan didengarkan. Itu teori dunia, itu udah teori nyata. Jadi orang yang sifat pertama itu menyadari bahwa hidup itu adalah singkat sana persiapan untuk memasuki kehidupan yang akan datang. Maka di kitab Daniel 12 ayat 2, Daniel 12 ayat 2, dan banyak dari antara orang-orang yang telah tidur dalam debu tanah akan bangun, sebagian mendapat hidup kekal, sebagian mengalami kehinaan dan kehinaan kekal. Ada dua jenis dua manusia. Yang pertama itu akan dibangkitkan dari tidur dan dalam debu, bangun mendapatkan hidup yang kekal. Orang-orang yang tekun berbuat baik keluar akan bangkit untuk menerima hidup yang kekal. Yohanes 5:29. Orang-orang yang tekun berbuat baik mencari kemuliaan, kehormatan, ketidakbinasaan. Itu Roma 2 ayat 7 ya. Tetapi mereka yang mengalami kehinaan kekal, kengerian kekal, itu orang-orang yang hidup mencari kepentingan sendiri, tidak taat kepada kebenaran.
ya, Yohanes 5:29, tetapi mereka yang berbuat jahat akan bangkit di hukum kekal. Jadi kalau manusia ini hukum Alkitab ya, saudara belum percaya, belum dengerin, saya nggak mau tahu. Umur saya 62, sewaktu Tuhan panggil saya nggak salah. Jadi kalau semua umat manusia itu dibangkitkan dari debu tanah. Jadi manusia yang lahir di bumi ini semua tercatat dalam kitab kehidupan Wahyu 20 ayat 15. Jadi kalau saudara lahir, saya lahir itu bukan kebetulan. Jadi surga neraka itu benar-benar nyata. Surga itu, neraka itu ada, surga itu nyata. Yesus sudah ngomong berkali-kali, Yesus banyak ngomong tentang neraka daripada surga, karena tidak ingin umatnya masuk neraka, di mana api yang tidak pernah padam, ulat-ulat yang menggerogoti itu tidak pernah mati. Itu jelas di Alkitab. Tapi orang kan cuek, yang penting saya senang, yang penting saya bahagia, gajian, cari istri, di rumah, ya aset saya banyak. Otaknya mau di situ, jebret dia mati, baru teriak-teriak kain-kainnya anjing itu loh. Orang-orang yang hidupnya mencari kepentingan sendiri. Saya mengingatkan ini. Saya kalau begini saya menyadari, umur saya ini saya harus cari Tuhan, berdoa. Jangan sampai saya sendiri binasa, karena banyak hamba Tuhan juga masuk neraka, hanya ngomong cangkem mulutnya doang, tapi praktiknya nggak ada. Saya nggak mau. Kan saya menemui jenis-jenis hamba Tuhan, bukan menghakimi. Kalau urusan duit mereka kejam sekali, urusan sinode jabatan mereka kejam sekali. Urusan warisan nggak tahu mau punya seorang hamba Tuhan. Kalau urusan warisan mudah sekali. Itu orang yang penghuni neraka itu. Kami itu Tuhan harus melepaskan segala milikmu. Nggak boleh ada ikatan, ada berhala dalam hidup kita. Masih banyak berhala dalam hidup kita. Tahu berhala? Sesuatu yang kamu agungkan lebih dari Tuhan. Berhala-berhala dalam hidup kita itu bisa nilai diri, kalau bangga, kalau punya mobil ya. Jenis manusia ini akan mengenang hidup kekal di dunia ini. Dia menyadari, saya harus hidup baik-baik, berdamai dengan Tuhan. Ayo ngomong, berdamai dengan Tuhan, berdamai dengan sesama, berdamai dengan diri sendiri.